Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Nathan dalam tips dan trik menjawab soal-soal serta menganalisis setiap soal-soal yang ada. Kali ini kita membahas di modul 3 KB yang keempat tentang blended learning. Kita langsung ke dalam soalnya ya Bapak Ibu. Baik, ini nomor 1. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh, jelas ini sudah sesuai dengan teori, yaitu Stack and Horn. Nomor 2. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, diantaranya yaitu terkait dengan blended learning itu kan tadi sudah dijelaskan, dia adalah teori tentang kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran daring maupun luring ya berarti ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Terkait dengan tempat, karena bisa dilakukan di mana saja ketika kita menggunakan blended learning, mau di kamar, mau di ruang tamu dan sebagainya bisa. Lalu soal nomor 3, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar tertentu melalui, ini kata kuncinya ada di meningkatkan akses dan fleksibilitas. Berarti ketika kita meningkatkan akses, apakah kita akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal pelajaran? Tidak. Jadwal pelajaran adanya di guru, tidak di siswa. Lalu memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online. Tidak harus secara online. Blended learning kan tadi antara kolaborasi online maupun tatap muka. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih baik dan interaktif. Jadi, kenapa jawabannya lebih ke D? Ke B maksud saya. Memperluas jangkauan sumber belajar, tidak terbatas pada ruang kelas. Diharapkan melalui pembelajaran yang blended learning tadi, peserta didik dapat mengeksplor misalnya melalui YouTube, melalui web dan lain sebagainya, sehingga jangkauan sumber belajarnya bisa begitu luas. Lanjut nomor 4. Berikut ini yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah, blended learning tadi sudah dijelaskan bahwasanya adalah kolaborasi antara pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan. Berarti adalah gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Bukan guru memiliki peran yang dominan, bukan. Siswa masih menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran, tidak, karena ada kegiatan tatap mukanya juga. Yang D, seluruh kegiatan diskusi dilakukan melalui sistem online. Tidak, karena kolaborasinya antara blended tadi antara online maupun tatap muka. Lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi atau rotation model, yaitu, di sini saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari nomor opsi yang D. Ini nanti ada di halaman 117 ya kalau Bapak Ibu mau membaca. Model kelas enrich virtual sepenuhnya adalah model kelas online. Jadi kalau yang D ini full online. Model kelas flex, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang sangat fleksibel bagi peserta didik, namun tetap ada interaksi yang bermakna. Sedangkan yang B, model kelas self blend, peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang tetap dilakukan. Sedangkan model kelas flip atau flip classroom, biasanya dalam satu pembelajaran yang konvensional peserta didik mempelajari suatu materi dalam kelas. Nah, sesuai dengan kata kuncinya, yang termasuk adalah model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi,
yaitu adalah model kelas flip atau flip classroom. Nomor 6, model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti laptop dan tablet adalah, nah ini modelnya adalah kelas station rotation. Jadi sebagai informasi ya Bapak Ibu, kenapa model kelas station dan rotation saya jelaskan karena tidak ada di penjelasan sebelumnya. Tapi kalau self blended sudah ada di materi nomor 5, flex juga ada di materi soal nomor 5, sedangkan kelas flip itu ada soal nomor 5 juga. Kalau station rotation itu gini, saya ibaratkan sebagai stasiun ya. Jadi misalnya ada di stasiun A, stasiun B, stasiun C, dan stasiun D. Dia berbentuknya persegi panjang. Jadi Bapak Ibu sekarang ada di posisi stasiun A. Stasiun A itu yaitu materi pembelajaran. Pembukaannya dulu bagaimana mempelajari tentang kelas station rotation. Setelah berhasil masuk di poin A, dia akan berpindah di kelas B. Kelas B mereka akan disediakan di ruangan atau di stasiun yang sudah tersedia komputer, perangkat lunak, dan perangkat kelasnya. Lalu di stasiun C mereka akan mengaplikasikannya, dan yang di D itu adalah stasiun evaluasi. Nah, itu mengapa? Karena di jawaban nomor 6 itu lebih kepada model kelas station rotation karena peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat tabletnya tadi, karena tablet dan laptop sudah disediakan. Nomor 7, karakteristik dari model kelas flip atau flip rotation, yaitu karakteristiknya apa sih tadi? Ingat, flip rotation yaitu dalam satu pembelajaran yang konvensional peserta didik mempelajari suatu materi dalam kelas. Karakteristiknya apa? Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Itu ada di halaman 117 ya nanti Bapak Ibu ya. Sedangkan siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online dengan sebagai tambahan, bukan. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individu untuk dapat belajar secara mandiri, juga bukan. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan, juga bukan. Kembali lagi, flip classroom. Flip classroom apa? Pembelajaran yang konvensional peserta didik mempelajari suatu materi dalam kelas. Jadi dia di dalam kelas, bukan secara online. Jadi jawaban A, B, C itu banyak online-nya gitu, sedangkan ini kelasnya kelas konvensional. Nomor 8, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan, nah gini, kata kuncinya adalah kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Dilihat dari apa? Dilihat dari nomor yang C. Model blended learning memungkinkan guru untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Jadi dari sana kita bisa melihat di mana kekurangannya, di mana permasalahannya. Bukan pada penggunaan teknologi, bukan mengoptimalkan penggunaan teknologi, bukan juga mempunyai banyak ragam variasi, juga bukan itu yang diinginkan. Apalagi memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik, bukan. Tapi lebih kepada mengetahui kebutuhan peserta didik. Nomor 9, komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran secara dengan model blended learning diantaranya adalah, nah ini komponen yang paling penting ketika kita merancang dan mengembangkan aktivitas. Yang jelas yang pertama yang paling penting adalah standar capaian. Kenapa standar capaian penting? Karena ini yang menjadi target, bukan materinya, bukan karakteristik siswanya, juga bukan interaksi antar siswanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kata-kata kuncinya yang di nomor 9 yaitu komponen penting
yang harus diperhatikan dalam merancang. Kita merancang itu harus tahu standar capaian kita apa, bukan materi yang mau kita berikan, bukan juga karakteristik siswanya, bukan juga, apalagi interaksi antar siswanya. Nomor 10, guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning yang telah dilakukan, salah satunya melalui evaluasi. Itu dilihat dari apa? Apakah ketersediaan, presentasi kehadiran, pendampingan orang tua. Evaluasi dilihat adalah dari hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran. Begitu. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan dari modul 4 KB yang keempat tentang blended learning. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan atau menjawab soal-soal yang ada. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.